bersama kami BT Club. Di video kali ini kami akan memaparkan materi berjudul Manajemen Kewirausahaan. Sebelum itu, materi ini akan disampaikan oleh kami para komentor yang kece-kece di bawah bimbingan Bapak Yuritanto SEMM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Check it out. Manajemen merupakan seni atau kemampuan dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau mendelegasikan tugas untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Sedangkan kewirausahaan merupakan usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk persaingan. Nilai tambah tersebut diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, membuka pengetahuan baru, bukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang lebih efisien, memperbaiki produk yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan baru kepada konsumen. Dengan demikian, maka kewirausahaan dapat dilihat sebagai seluruh kekuatan perusahaan dan menjamin kesuksesan, keberhasilan dengan menggunakan proses kreativitas dan inovasi sebagai alat pemberdayaan seluruh sumber ekonomi. Manajemen kewirausahaan terdiri dari bisnis kecil, kewirausahaan, bisnis keluarga, dan memperbarui bisnis. Apa itu bisnis kecil? Bisnis kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang atau tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, seperti manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Kita mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Maka bisnis kecil itu bisnis yang dikelola secara mandiri dan tidak mendominasi pasarnya. Memiliki pengaruh yang relatif kecil, bukan suatu bagian dari bisnis lain, dan dimiliki dan dikelola oleh orang setempat, mungkin juga dibantu dengan beberapa orang pegawai. Selain itu, ciri-ciri bisnis kecil manajemen tergantung pada pribadi seseorang, daerah operasional bersifat lokal, dan permodalannya sangat tergantung pada sumber dana dalam bisnis itu sendiri. Selain itu, dapat juga masalah internal dalam bisnis kecil, seperti keterbatasan wawasan baru, serta pengetahuan pengelola usaha dengan baik, kesulitan memperoleh akses pasar karena keterbatasan pengetahuan tentang jaringan pemasaran yang ada. Keterbatasan pengetahuan dalam manajemen produksi termasuk pengembangan produk, sistem teknologi, dan sebagainya, sehingga dapat menyulitkan pemenuhan pasar lainnya. Keterbatasan modal investasi maupun modal kerja serta kemampuan mengelola usaha masih terbatas, sehingga tidak mudah mendapatkan akses pembiayaan ke bank atau kreditor lain. Fasilitas dan iklim usaha yang makin kondusif namun belum efektif atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Koordinasi dan sinkronasi pembinaan belum berjalan dengan lancar. Sumbangan bisnis kecil, penciptaan lapangan kerja karena munculnya bisnis baru, inovasi bersumber dari bisnis kecil, penjualan dari perusahaan yang besar melalui bisnis kecil, menyediakan layanan jasa, persediaan bahan-bahan mentah untuk bisnis besar. Jumlah pelaku usaha bisnis kecil di Indonesia diperkirakan 39% dari jumlah penduduk Indonesia. Kurang lebih terdapat 78 juta unit. Maka dengan itu, ekonomi Indonesia meningkat dikarenakan banyaknya bisnis kecil yang berkembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya ada untuk menghasilkan produk dan jasa baru, serta menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak dipikirkan oleh orang lain. Untuk kewirausahaan, perusahaan memiliki ide-ide inovatif agar mampu memproduksi suatu barang dan jasa baru. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi wirausahaan sukses. Yang pertama, fokus dalam menjalani usaha. Karena setiap menjalani usaha pasti akan dipenuhi berbagai macam rintangan. Ketika keadaan tersebut terjadi, penting bagi seorang pengusaha untuk selalu fokus terhadap usaha yang sedang dijalani, sehingga masa sulit tersebut bisa dilewati dengan baik. Yang berikutnya yaitu kemauan untuk selalu belajar. Ketika usaha yang sedang dijalani mengalami masalah, maka pengusaha harus mau untuk terus belajar dan menemukan solusinya. Yang ketiga yaitu percaya dengan kemampuan diri. Karena dengan memiliki sifat percaya diri, seorang wirausahaan akan lebih optimis dalam menjalani usahanya, sehingga akan ada peluang lebih besar untuk sukses. Yang keempat yaitu
itu berani mengambil risiko. Karena pasti dalam berbisnis akan ada keputusan yang diambil, entah itu keputusan terbaik ataupun terburuk. Yang terakhir yaitu berpikiran terbuka. Karena untuk menjadi wirausahawan yang sukses, seorang pengusaha juga harus memiliki pemikiran terbuka. Karena akan lebih banyak ide-ide baru yang dimiliki yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Berikutnya yaitu alasan kegagalan dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu manajerial yang tidak kompeten atau kurang berpengalaman. Yang kedua yaitu kurang memberikan perhatian. Yang ketiga sistem kontrol yang lemah dan memilih lokasi yang tidak tepat. Apakah bisnis keluarga? Sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat di dalam kepemilikan dan jabatan atau fungsi. Bisnis yang dapat dimiliki dan dikelola satu atau lebih anggota keluarga, menurut Hoover tahun 2016. Ciri-ciri umum perusahaan keluarga, menurut Westhead tahun 2017. 1. Dimiliki oleh kelompok keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan saham lebih dari 50%. Kedua, dirasakan sebagai perusahaan. Dan yang ketiga, dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. Oke, selanjutnya adalah budaya bisnis keluarga. Sebuah bisnis keluarga banyak yang akhirnya gagal karena manajemen yang tidak profesional dan tidak memiliki landasan budaya perusahaan yang kuat. Seperti organisasi lainnya, bisnis keluarga mengembangkan cara tertentu dalam menjalankan usahanya yang memberikan keunikan tersendiri terhadap perusahaan. Pola perilaku yang khusus dan unik akan membantu budaya perusahaan. Budaya perusahaan yaitu pola perilaku dan keyakinan yang membentuk karakteristik perusahaan. Menurut Longenecker tahun 2001. Selanjutnya, terdapat 3 elemen kepentingan yang mempengaruhi perusahaan keluarga. Yang pertama adalah kepentingan bisnis, yang kedua adalah kepentingan kepemilikan, dan yang ketiga adalah kepentingan keluarga. Baik teman-teman, berdasarkan definisi bisnis keluarga, dapat kita simpulkan bahwa bisnis keluarga adalah bisnis yang dijalankan dan dikelola oleh anggota keluarganya sendiri. Dari ciri-ciri bisnis keluarga, dapat kita ambil contoh di Tanjung Pinang, yaitu CV Sahabat Servis, CV yang bergerak di bidang jasa servis kendaraan roda 4 atau bengkel mobil. CV tersebut merupakan bisnis keluarga yang mana dimiliki oleh Bapak Ahmad Sutari, pemegang saham Bapak Ahmad Sutari dan Ibu Siti Mustangina. Mereka berdua adalah suami istri. Administrasi pengoperasian bisnis dipegang oleh anaknya yaitu Lutfi Nur Fadilah. Bendahara keuangan adalah Ibu Siti Mustangina, serta seksi-seksi lainnya hingga karyawan ke bawah. Dari penjelasan budaya bisnis keluarga yang banyak gagal, dapat kita garis bawahi karena dapat manajemen yang tidak profesional dan tidak ada landasan budaya perusahaan yang kuat. Maksudnya adalah karena perusahaan tersebut dikelola oleh keluarga sendiri, maka rasa terikat akan landasan atau aturan sebuah perusahaan seperti yang sewajarnya sudah ada itu menipis. Egonya itu masih tinggi dan merasa tidak terikat karena merasa perusahaan tersebut milik keluarga sendiri. Namun, tidak bisa kita sapu rata bahwa seluruh bisnis keluarga itu bisa gagal karena faktor ini. Tapi memang benar, faktor tersebut dapat menggagalkan sebuah bisnis keluarga apabila para pengelola atau para anggota keluarga tidak mementingkan elemen-elemen bisnis keluarga. Apa saja elemen-elemen bisnis keluarga? Yuk kita simak. 3 elemen bisnis keluarga adalah kepentingan bisnis, kepentingan kepemilikan, dan kepentingan keluarga. Ketiganya itu saling memengaruhi dan saling terikat. Menjalani bisnis keluarga harus pandai-pandai mengelola ego. Ketika anggota keluarga atau yang mengelola dan menjalani bisnis tersebut sudah pandai menurunkan ego, maka bisnis keluarga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 elemen bisnis keluarga. Yang pertama dari segi keluarga, di mana dari segi keluarga keberhasilan itu diukur dalam artian harmoni, di mana harmoni itu maksudnya adalah kesatuan dan keselarasan. Keselarasan dan keharmonian itu maksudnya adalah di mana setiap keluarga atau anggota-anggota keluarga itu memiliki satu pemikiran untuk mengembangkan bisnis keluarga mereka. Dari bisnis, keberhasilan diukur dari produktivitas dan profesionalisme. Ukuran seseorang terletak pada pencapaian target, profitabilitas perusahaan, dan kontribusinya terhadap pelaksanaan strategi. Elemen berikutnya adalah dari kepemilikan, peranan seseorang dalam investasi di perusahaannya. Di mana dari segi kepemilikan ini, seseorang memiliki peranan sangat penting di perusahaannya, yaitu sumpah lah, maaf lah, ya ampun. Dari segi kepemilikan didasarkan pada peranan seseorang dalam investasi.
yaitu mewakili perusahaan dengan pihak luar, misalnya dalam menawarkan kerjasama dengan perusahaan lainnya atau perusahaan tertentu. Selanjutnya ada sumbangan bisnis keluarga, di mana sumbangan bisnis keluarga ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia. Sebanyak 30% dari GDP atau Gross Domestic Product, di mana Gross Domestic Product yaitu perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya. Juga dari 70% menyerap angkatan kerja. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus manajemen bisnis keluarga. Itu yang pertama ada rangsangan pemikiran dan strategi baru, rekrut manajer non-keluarga. Yang ketiga, ciptakan orang fleksibel dan inovatif. Yang keempat, lindungi modal dan perkuat komitmen. Yang kelima, siapkan pengganti top manager. Dan keenam adalah eksploitasikan kelebihan yang unik. Jadi kesimpulan ciri-ciri khusus manajemen bisnis keluarga ini, di mana setiap anggota keluarga yang terlibat dari bisnis keluarga mempunyai tanggung jawab dan peranan penting dalam pengembangan bisnisnya. Yang ini saya jelaskan khususnya nomor 2, yaitu rekrut manajer non keluarga. Itu juga dibutuhkan atau sangat penting juga bagi bisnis keluarga, di mana untuk meminimalisir kesenjangan-senjangan antara keluarga satu dan anggota keluarga yang lainnya. Yaitu bisa juga dimaksudkan manajer non keluarga ini sebagai manajer profesional sehingga tidak ada menyangkut pautkan urusan bisnis dengan urusan kekeluargaan. Selanjutnya dari matriks aturan hubungan bisnis keluarga. Di sini ada 5 matriks, yaitu mengukur keberhasilan, otoritas, penghargaan finansial, lokus pentingnya, dan aturan inklusi. Dari 5 matriks ini, untuk menentukan aturan-aturan tersebut, balik lagi kepada dasar-dasar keberhasilan dari elemen bisnis tersebut. Perjalanan bisnis keluarga dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada tahap 1 adalah tahap awal dirintisnya sebuah bisnis keluarga. Dengan modal seadanya, lingkup usaha yang masih kecil, dan tekad yang kuat untuk mengembangkan usaha, dengan harapan kedepannya usaha akan sukses. Pada fase ini masih mengumpulkan pelanggan, cari relasi dengan penuh jerih payah. Tahap kedua, di mana anak mulai belajar untuk menjadi penerus usaha orang tua. Kondisi usaha sudah lebih besar, relasi sudah makin meluas, namun masih berada di kondisi di mana usaha memerlukan kemajuan dalam hal manajemennya. Tahap ketiga, ketika orang tua sudah menaruh hak kepada anak untuk sepenuhnya menjadikan usaha berjalan dengan sistematis. Dari penjelasan tadi, bagaimana sih cara kita untuk memperbarui bisnis keluarga? Caranya dengan kita memiliki pikiran berorientasi ke masa depan. Jadi, dalam menjalani usaha, kita memiliki gambaran ke depannya usaha ini akan menjadi apa. Tapi tidak hanya sekedar dipikirkan saja, kita juga harus memiliki rencana strategi untuk melihat peluang dan tantangan mencapai masa depan usaha kita. Dengan rencana strategi, kita akan berhasil jika kita memiliki tekad, optimis, sabar, berani, pantang menyerah, dan jujur pastinya. Dalam mengembangkan bisnis, terdapat 2 hal yang sering berkaitan, yaitu entrepreneurship dan entrepreneurship. Entrepreneurship adalah pemilik usaha, sedangkan entrepreneurship adalah karyawan sebuah perusahaan tersebut. Entrepreneurship wilayah kerjanya di luar perusahaan, di mana dia mencari relasi seluas-luasnya guna mengembangkan usahanya. Sedangkan entrepreneurship wilayah kerjanya adalah di dalam perusahaan, di mana mereka bekerja sebagai karyawan. Tujuan entrepreneurship adalah berinovasi dan menciptakan produk-produk baru untuk memuaskan keinginan pelanggan, sedangkan entrepreneurship meningkatkan kekuatan kompetitif dan pengakuan pasar. Entrepreneurship memiliki sebuah resiko yang sangat besar, di mana jika terjadi kesalahan, maka mereka akan menanggung sendiri. Sedangkan entrepreneurship, jika mereka melakukan kesalahan, maka perusahaan akan menanggungnya, seperti kegagalan ataupun kecelakaan kerja. Pengambilan keputusan dalam entrepreneurship bebas, karena itu mencakup hal-hal yang mereka inginkan untuk memajukan usaha mereka. Sedangkan entrepreneurship, mereka hanya sebagai karyawan, di mana pengambilan keputusan mereka sangat terbatas. Entrepreneurship, orientasi lainnya adalah memprioritaskan pelanggan. Sedangkan entrepreneurship, mereka bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi standar perusahaan, di mana perusahaan yang baik adalah perusahaan yang karyawannya sangat berkontribusi. Fokus perhatian, entrepreneurship meningkatkan penjualan, keuntungan, dan kompetisi, di mana ini sangat penting untuk mengembangkan bisnisnya. Sedangkan entrepreneurship mengembangkan teknologi dan perubahan pasar yang ada. Keuntungan, entrepreneurship bebas mengelola bisnis atau usahanya, jadi mereka sangat fleksibel untuk bergerak. Dengan entrepreneurship hanya bebas memanfaatkan sumber daya perusahaannya. Kesalahan dan kegagalan,
entrepreneurship, jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan langsung memperbaiki dan mencari masalahnya di mana. Sedangkan entrepreneurship, mereka tidak langsung memperbaiki kesalahan, sehingga hal ini dapat membuat pengembangan usaha jadi lambat. Jadi gimana teman-teman? Cukup jelaskan materinya? Kalau begitu, kami selaku BB Club pamit undur diri. Semoga materi yang kami